Gu Zhenhong tahu betapa menakutkannya bunga Yuluo di sisi lain. Saya tidak menyangka iblis semacam ini muncul lagi. Gu Zhenhong mengerutkan kening, jika itu benar-benar bunga Yuluo di sisi lain, itu akan sangat merepotkan. Apa itu bunga Yuluo di sisi lain? Wu Wenyang bertanya. Tanaman yang sudah punah. Gu Zhenhong berkata, konon tanaman ini tumbuh di tepi sungai Styx. Dapat membuat orang berhalusinasi, menjadi sangat bersemangat dan bahagia, tetapi efek sampingnya adalah haus darah dan fotofobia. Bukankah ini obat terlarang? Wajah Wu Wenyang segera menjadi gelap, dan dia menatap langsung ke arah Wu Jingying dengan suara tegas, bagaimana kamu bisa berhubungan dengan Yolohua di sisi lain? Tahukah kamu bahwa kalau masalah ini sampai bocor, apa dampaknya terhadap keluarga kami? Wu Jingying takut dengan nada tegas Wu Wenyang. Wu Wenyang selalu baik padanya sebelumnya, tapi dia tidak pernah sekeras sekarang. Wu Jingying buru-buru berkata, saya tidak tahu. Wu Yaohuang juga menyadari melihat keseriusan masalah ini, bahkan jika dia menyayangi Wu Jingying, dia tidak dapat membuat kesalahan apapun dalam masalah ini. Jingying, masalah ini sangat penting, Anda tidak boleh menyembunyikan apapun dari Anda saudara. Ayah, aku benar-benar tidak tahu. Wu Jingying terdorong hingga menangis. Dia tidak tahu kapan dia diracuni, dan dia belum pernah mendengar tentang Yolohua di sisi lain. Chen yang berkata pada saat ini, saya pikir masalah ini mungkin tidak ada hubungannya dengan Nona Wu. Nona Wu, kemana Anda pergi sebelum Anda sakit? Saya pergi dengan teman-teman saya. Wu Jingying berkata, saya pergi ke bar dan bernyanyi. Bar, apa nama barnya? Tanya Chen Yang. Bar Tianbao, kata Wu Jingying. Tianbao Bar. Chen yang terdiam, merasa nama bar ini sepertinya familiar. Tiba-tiba aku teringat, bukankah ini bar tempat dia memukul Jiang Shaohao tadi malam? Masalah ini serius. Saya pikir bar itu harus diperiksa, kata Chen Yang. Wu Wenyang berdiri dan berkata, saya akan meminta seseorang memeriksanya sekarang. Pada saat ini, ponsel Chen Yang tiba-tiba berdering. Nomor ini adalah nomor tak dikenal. Chen Yang tidak memiliki rahasia apapun, dia menjawab telepon di depan Wu Wenyang dan yang lainnya. Kamu adalah Chen Yang. Suara seorang pria datang dari telepon. Chen Yang berkata, siapa kamu? Namaku Yueda, aku pengacara kamar dagang Xuanlong. Kamu harus segera pergi ke bangsal perawatan khusus rumah sakit pusat. Aku akan menunggumu di sini. Suara Yueda tegas, kamu melukai Sukun, anggota kamar dagang kami. Jika kamu tidak datang dalam waktu 20 menit, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk berdamai, dan kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di dalam penjara. Bip, bip, ada suara hang up dari ujung telepon yang lain. Yueda ini sangat mengesankan. Ini bukan upaya untuk berdamai, ini jelas merupakan pemberitahuan. Chen yang sudah lama berpikir bahwa Sukun akan melakukannya, jangan biarkan seperti ini. Saat itu, Chen yang dipenggal dari hidung operasi plastik Sukun. Chen yang masih bertanya-tanya kapan Sukun akan datang kepadanya. Tanpa diduga, Sukun sebenarnya ingin Chen yang pergi ke perawatan khusus di rumah sakit, ingin berdamai melalui pengacara kamar dagang Xuanlong. Yang disebut rekonsiliasi sebenarnya hanya ingin Chen yang berdarah. Kamar dagang Xuanlong adalah kamar dagang terkenal di Tiongkok. Ini sangat kuat dan memiliki koneksi luas. Ini bisa merajalela di Jiangnan. Tidak ada yang berani memprovokasi orang-orang dari kamar dagang Xuanlong. Meskipun Sukun hanyalah sosok kecil, tetapi setelah menjadi anggota kamar dagang Xuanlong, identitasnya berbeda. Kali ini, dia langsung memanggil pengacara kamar dagang Xuanlong untuk maju, hanya untuk memanfaatkan kesempatan menghasilkan banyak uang. Chen yang meletakkan telepon dan tersenyum, saya ada yang harus dilakukan dan harus pergi ke rumah sakit, aku berangkat dulu. Wu Wenyang bertanya, dokter. Chen, jika Anda punya sesuatu, bicara saja dengan saya. Hal-hal kecil. Chen yang tersenyum dan berkata, baru tadi malam, saya melukai bos lainnya di Tianbao Bar. Ini sebenarnya bukan masalah besar. Saya akan menanganinya. Bar Tianbao. Wu Wenyang terkejut, bukankah itu bar yang disebutkan Jingying? Mungkin namanya sama. Chen yang berkata, ini masalah kecil, saya bisa menyelesaikannya sendiri. Tanda seru petik 2. Gu Zhenhong meminta sopir untuk membawa Chen yang ke pintu rumah sakit. Kakak kedua, apa kamu harus datang? Bar itu pasti akan ditutup, dan menurut saya pemilik bar harus masuk penjara juga. Gu Zhenhong berkata, biarkan Wu Wenyang menangani masalah ini.
Saat itu, Sukun memukuli temanku Bai Wanxing. Chen Yang berkata, dia tidak meminta maaf secara langsung kepada teman saya saat itu. Saya kebetulan datang dan mengobrol baik dengannya dan memintanya untuk meminta maaf kepada teman saya secara langsung. Ketika Zhu Yanwen dan Gu Zhenhong mendengar ini, mereka mengerti pada saat itu bahwa Chen yang ada di sini dengan sengaja untuk menimbulkan masalah. Gu Zhenhong dan Zhu Yanwen berhenti berbicara dan melihat Chen yang keluar dari mobil dan pergi ke berjalan di dalam rumah sakit. Gu Zhenhong berkata, Yanwen, apa pendapatmu tentang Chen Yang? Hati-hati, kata Zhu Yanwen, kalau begitu kamu harus berhati-hati dan jangan menyinggung perasaannya. Gu Zhenhong berkata, saya khawatir bukan kebetulan Anda bertemu Chen Xiao malam itu di Gunung Qingcheng. Itu karena Chen Xiao ingin bertemu Anda dan Tang Sueyun. Yah, menurutku juga begitu. Zhu Yanwen berkata, itulah mengapa saya yakin bahwa Chen Yang adalah putra kandung Chen Xiao. Paman Gu, pernahkah Anda berpikir untuk membiarkan Gu Bingqi menikah dengan Chen Yang? Gu Zhenhong melirik Zhu Yanwen dan berkata, aku belum memikirkannya, tapi aku sudah berpikir untuk membiarkanmu menikah dengan Bingxi. Kalian sudah saling kenal sejak kalian masih menjadi kekasih masa kecil. Kalau begitu aku tidak akan hidup lama. Zhu Yanwen tidak menunggu Gu Zhenhong menyelesaikan kata-katanya dan langsung menyela, Paman Gu, biarkan aku hidup beberapa tahun lagi. Unit perawatan khusus rumah sakit pusat. Sukun tinggal di sini. Hidung Sukun dipenggal oleh Chen Yang, dan lengan serta kakinya juga patah. Berbaring di tempat tidur, lengan dan paha kanannya diperbaiki. Itu saja kesalahan Chen yang bajingan itu. Sukun mengutuk di tempat tidur, pengacara Yue, saya tidak hanya ingin dia membayar kompensasi, tetapi saya juga ingin dia masuk penjara. Tanda seru petik 2. Yue duduk di samping tempat tidur Sukun, memegang sebatang rokok di tangannya, dengan ekspresi arogan di wajahnya, jangan khawatir, saya adalah kepala pengacara kamar dagang Xuanlong. Dengan kata lain, Anda bekerja sebagai pengawal untuk wakil presiden, dan wakil presiden secara khusus. Aturlah saya untuk menangani masalah ini. Kalau orang lain, saya tidak akan maju sama sekali. Namun, Anda harus berpikir jernih, apakah Anda meminta uang? Atau untuk melampiaskan amarah? Sukun berkata dengan arogan, kapan kita, orang-orang dari kamar dagang Xuanlong menderita kerugian, saya ingin Chen Yang. Bahkan jika kamu membayarku, kamu tetap harus membiarkan aku melampiaskan amarahku. Dan Bai Wanxing itu, siapa sih, yang berani berdiri dan membalasku, aku tidak bisa melepaskannya. Tanda seru. Tepat ketika Sukung baru saja mengatakan ini, ada ketukan di pintu bangsal. Bos Su, bolehkah saya masuk? Bai Wanxing sedang berdiri di pintu bangsal dengan sebuket bunga di tangannya. Ketika Sukun melihat itu adalah Bai Wanxing, dia mendengus dingin, Bai Wanxing, aku baru saja menyebutkanmu, tetapi kamu sangat bijaksana dan bahkan kirimkan sendiri ke pintu. Bai Wanxing masuk dan memasukkan bunga di tangannya ke dalam vas. Dia berdiri di samping tempat tidur Sukun dengan senyuman di wajahnya, Bos Su, saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Minta maaf. Sukun memandang Bai Wanxing dan berkata dengan dingin, apakah kamu akan meminta maaf seperti ini? Lalu bagaimana aku bisa menebus kesalahan Bos Su hingga puas? Kata Bai Wanxing. Sukun mengarahkan jarinya ke selangkangannya dan berkata, pertama puaskan aku dengan pelayananmu, lalu aku akan memikirkan bagaimana kamu bisa menebus kesalahannya. Sukun ini mempermalukan Bai Wanxing. Bai Wanxing berdiri di samping tempat tidur dengan ekspresi malu di wajahnya, Bos Su, saya benar-benar ingin meminta maaf, dan saya bersedia membayar. Tanda seru. Bai Wanxing, jika kamu tidak datang dan melayaniku segera, kamu tidak akan bisa tinggal di kota Zonghai di masa depan. Tidak, seluruh Jiangnan akan kacau, dan mereka yang menyinggung perasaan kamar dagang Xuanlong tidak akan berakhir dengan baik. Hah. Tangan kanan Sukun tiba-tiba mengambil cangkir di sebelahnya dan membantingnya ke Bai Wanxing. Bai Wanxing tidak berani bersembunyi. Dia berbeda dari Chen Yang. Bai Wanxing tidak berani menyinggung kamar dagang naga, jadi dia datang menemui Sukun, berpikir untuk mendapatkan pengampunan Sukun, dia bahkan rela kehilangan uang. Tapi dia tidak menyangka Sukun akan langsung memintanya untuk melayaninya. Ini membuatnya malu. Cangkir itu hendak mengenai Bai Wanxing pada saat ini, sebuah tangan terulur dan meraih cangkir itu. Sukun, kamu benar-benar keras kepala, kata Chen yang dingin. Bang, detik berikutnya, cangkirnya telah dilempar kembali.
Bang! Cangkir itu mengenai dahi Sukun dengan keras. Sukun hanya bisa merasakan bintang-bintang berputar di depan matanya. Dia tidak menyangka Chen yang akan muncul saat ini, apalagi Chen yang berani memukulnya. Sukun mengertakkan gigi kesakitan saat dia menyentuh dahinya. Aku akan menghancurkanmu. Sukun sangat cemas hingga dia hendak duduk dari ranjang rumah sakit. Tapi kaki dan lengannya dipasang pengunci untuk mencegahnya bergerak. Begitu Sukun bergerak, dia merasakan ledakan rasa sakit, dia tidak punya pilihan selain berbaring di ranjang rumah sakit, tapi dia mengutuk. Chen yang mengabaikan Sukun dan berkata kepada Bai Wanxing, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu sejak awal. Kamu tidak perlu datang untuk meminta maaf. Bai Wanxing membuka mulutnya dan hendak berbicara, tetapi matanya dan mata Chen yang bertemu, dan dia merasa tersentuh di dalam hatinya. Apa yang dilakukan Chen yang barusan telah menyentuh hati Bai Wanxing. Senang rasanya membuatnya merasa terlindungi. Aku tahu. Bai Wanxing mengubah kata-katanya dan mengangguk. Saat ini, Ueda berjalan tepat di depan Chen Yang. Saya Ueda, kepala pengacara kamar dagang Xuanlong. Sayalah yang baru saja menelepon Anda. Atas nama kamar dagang Xuanlong, saya meminta Anda memberi kompensasi kepada Tuan Su 30 juta yuan, jika tidak, kami akan membiarkan Anda masuk penjara seumur hidup Anda. Chen yang kemudian mengalihkan pandangannya dari wajah Bai Wanxing dan menatap Ueda, 30 juta. Apakah ini pemerasan? Ueda adalah anggota kamar dagang Xuanlong. Bagaimana dia bisa menaruh perhatian pada orang seperti Chen Yang? Dia memeriksa sebentar identitas Chen Yang dan menemukan bahwa orang tua Chen Yang adalah orang biasa, dan dia hanyalah cucu menantu Tang Yaozu, dan keluarga Tang tidak mengenali menantu yang datang ke pintu ini. Ueda membuka mulut 30 juta hanya untuk dengan sengaja mempermalukan Chen Yang, dia ingin melampiaskan amarahnya pada Sukun dan membantu kamar dagang Xuanlong mereka mendapatkan muka. Ueda berkata dengan nada menghina, pemerasan. Kamu belum pernah mendengar tentang pedagang Xuanlong kami. Kamar dagang Xuanlong kami tidak perlu memeras Anda. Anda melukai anggota kamar dagang Xuanlong kami, dan 30 juta ini hanyalah kompensasi. Bai Wanxing berada di samping Chen Yang. Ketika dia mengetahui bahwa pria di depannya adalah kepala pengacara kamar dagang Xuanlong, jantungnya berdetak kencang. Yang paling dia khawatirkan adalah intervensi kamar dagang Xuanlong. Pengacara Yue, kompensasi 30 juta Anda tidak sepadan. Terlalu banyak. Bai Wanxing tiba-tiba berkata, bisakah Anda menurunkan harganya? Saya bersedia membayar kompensasi 5 juta. Saya harap masalah ini diselesaikan. Sukun terbaring di ranjang rumah sakit, tidak bisa bergerak, tapi itu tidak menghentikan Sukun untuk berbicara di ranjang. 5 juta. Bai Wanxing, kamu benar-benar mengirimku menjadi pengemis. Sukun memarahi, bajingan itu baru saja memukulku 5 juta. Adapun apa yang terjadi tadi malam, setidaknya 30 juta. Tentu saja, jika kamu bersedia tinggal bersamaku selama sebulan dan melayaniku dengan nyaman, aku bisa minta 10 juta lebih sedikit, bagaimana? Bai Wanxing, aku sudah memberimu wajah. Bai Wanxing menggigit bibirnya erat-erat. Sukun ini pengganggu. Dia telah bertemu dengan beberapa orang yang kejam sebelumnya, tetapi mereka semua dapat didiskusikan dengan hati-hati, tetapi Sukun di depannya selalu meminta Bai Wanxing untuk menemaninya, jelas bahwa dia adalah seorang bajingan. Ueda memandang Chen Yang dan berkata dengan nada arogan, kamu baru saja mendengarnya. Jika kamu tidak ingin masuk penjara, penuhi saja persyaratan Tuan Su dari kamar Xuanlong kami perdagangan dan mencapai penyelesaian. Jika tidak, Anda harus masuk penjara setidaknya selama 20 tahun, dan Anda juga harus membayar uang. Chen yang mengabaikan Ueda, tetapi berbalik dan berjalan menuju pintu. Ueda mengira Chen yang akan pergi, jadi dia berteriak keras, menurutmu tidak akan baik-baik saja jika kamu pergi, bukan? Kamar dagang Xuanlong kami selalu bersikap sopan sebelum berperang. Jika Anda ingin melarikan diri, maka kami hanya dapat menggunakan kekerasan. Bang! Sebelum Ueda selesai berbicara, Chen yang sudah menutup pintu unit perawatan khusus. Ternyata Chen yang hanya ingin menutup pintu. Ketika Ueda melihat Chen Yang, dia baru saja menutup pintu bangsal. Dia menunjukkan senyuman mengejek, kamu masih mengetahui keadaan saat ini dan tahu bahwa kamu tidak dapat melarikan diri. Chen yang menutup pintu dan berjalan lurus menuju Sukun. Begitu Ueda melihat Chen yang mengabaikannya dan berjalan menuju Sukun, dia segera berlari dan berdiri di depan Chen Yang.
Aku memperingatkanmu, aku adalah kepala eksekutif Kamar Dagang Xuanlong. Seorang pengacara yang telah berpraktik selama beberapa dekade dan tidak pernah gagal. Bang, Chen yang terlalu malas untuk berbicara dengan Ueda. Dia hanya mendorong ringan dengan tangan kanannya. Ueda didorong ke samping seperti boneka. Chen yang berjalan langsung ke samping tempat tidur. Ketika Sukun melihat pria ini Chen Yang, dia sebenarnya jika kamu berani datang ke hadapannya, kamu menatap tajam ke arah Chen Yang dengan galak, siapa yang memintamu datang ke sini? Keluar dari sini. Aku akan marah jika melihatmu terlihat seperti ini. Keluar dari sini. Chen Yang tidak marah ketika mendengar kata-kata Sukun, saya lupa sesuatu tadi malam. Jika Anda tidak membiarkan pengacara menemukan saya akan melupakannya. Wanxing, kemarilah. Bai Wanxing ada di sebelahnya. Ketika dia mendengar Chen Yang melepaskannya, Bai Wanxing ragu-ragu. Dia tidak ingin dekat dengan Sukun. Tapi Bai Wanxing masih datang dan berdiri di sampingnya Chen Yang. Chen Yang dia meletakkan tangan kanannya di bahu Bai Wanxing, Sukun, kamu memukul Wanxing kemarin. Meskipun lengan dan pahamu patah, itu tidak cukup. Kamu harus meminta maaf secara langsung kepada Wanxing. Minta maaf pada perempuan jalang ini. Apa yang kamu pikirkan? Sukun mendengar kata-kata Chen Yang dan mencibir, jika aku membiarkan dia tidur denganku selama beberapa malam, jika aku merasa bahagia, mungkin aku akan berubah pikiran. Bai Wanxing juga berkata dengan cepat, tidak perlu meminta maaf. Dia tidak ingin menaruh dendam pada Kamar Dagang Xuanlong. Siapapun yang berbisnis tahu bahwa sekali mereka menyinggung Kamar Dagang Xuanlong, mereka tidak akan bisa lagi berbisnis. Bai Wanxing masih memiliki beberapa perusahaan atas namanya, dan dia tidak ingin menyinggung Kamar Dagang Xuanlong karena insiden Sukun. Sukun mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan bangga, apakah kamu mendengar itu? Bai Wanxing tidak membutuhkan aku untuk meminta maaf. Kamu berpura-pura menjadi apa? Keluar dari sini. Begitu Sukun selesai berbicara, Chen Yang sudah mengulurkan tangan kanannya. Dia meletakkan tangannya di bagian lengan Sukun yang patah. Sakit, sakit. Teriak Sukun. Minta maaf. Chen Yang berkata dengan dingin, saya tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Minta maaf. Sukun baru saja mengatakan kata-kata kotor ini. Kemudian terdengar bunyi klik. Plester yang dipasang di area retakan Sukun dipecah menjadi beberapa bagian oleh Chen Yang. Detik berikutnya, tangan Chen Yang langsung menutupi area retakan Sukun. Rasa sakit yang parah datang dari lokasi patah tulang, maafkan aku, tolong ampuni aku. Sukun berulang kali meminta maaf dengan kesakitan. Kamu harus meminta maaf kepada Bai Wanxing, bukan aku, kata Chen Yang dingin. Bai Wanxing, maafkan aku, maafkan aku. Chen Yang melepaskan dan meletakkan tangan kanannya di bahu Bai Wanxing, Bai Wanxing, dia sudah meminta maaf padamu, kita bisa pergi. Bai Wanxing melakukannya tidak berani bergerak. Dalam pandangan Bai Wanxing, Chen Yang tidak membantunya sama sekali, tapi menyakitinya. Di permukaan, Sukun meminta maaf kepada Bai Wanxing. Namun nyatanya, Sukun akan mengingat Bai Wanxing dan pasti akan membalas dendam pada Bai Wanxing di masa depan. Sukun menjadi pucat karena kesakitan. Yue, pengacara Yue, saya tidak ingin kompensasi apapun, saya hanya ingin mengirim Chen Yang ke penjara. Sukun meraung, biarkan dia duduk di penjara selama sisa hidupnya, biarkan dia mati di penjara. Ketika Ueda mendengar kata-kata Sukun, dia hanya berkata, oke, ketika tiba-tiba pintu bangsal yang tertutup dibuka, dan Sun Yiran masuk dengan dua polisi. Bai Wanxing terkejut saat melihat polisi masuk. Dia khawatir Chen Yang akan dibawa pergi. Kamar Dagang Xuanlong memiliki kekuatan besar dan koneksi luas, dan dapat dengan mudah mengirim Chen Yang ke penjara. Chen Yang telah membantu Bai Wanxing sebelumnya. Bai Wanxing tidak ingin melihat Chen Yang di penjara, jadi dia buru-buru memohon pada Sukun di ranjang rumah sakit, Bos Su, mohon belas kasihan. Jika ada sesuatu, kita bisa mendiskusikannya dengan hati-hati. Saya bersedia membayar 20 juta untuk menyelesaikan masalah ini. Masalah ini. Bai Wanxing telah mencoba yang terbaik untuk membantu Chen Yang. Ketika Sukun melihat beberapa petugas polisi datang, dia masih bertanya-tanya mengapa polisi ada di sini. Dia tidak memanggil polisi. Namun, ketika dia mendengar Bai Wanxing memohon padanya, Sukun tampak bangga, 20 juta. Saya khawatir itu tidak cukup, kecuali Anda menyetujui permintaan saya sekarang. Sukun masih ingin Bai Wanxing tinggal bersamanya selama beberapa waktu hari.
Bai Wanxing menggigit bibirnya erat-erat dan menatap Chen Yang dengan mata gelapnya. Kebetulan mata Chen Yang menoleh, dan mata mereka bertemu. Chen Yang sebenarnya tertawa. Mengapa Chen Yang masih menertawakan kebencian di hati Bai Wanxing saat ini? Pada saat ini, Chen Yang merangkul bahu Bai Wanxing dan berkata dengan tenang, "Ayo keluar." Chen Yang, kamu masih ingin pergi? Apakah kamu tidak melihat polisi datang? Sukun mendengar Chen Yang di tempat tidur. Yang Yao dan Bai Wanxing keluar, tunggu saja sampai masuk penjara. Kamerat polisi, cepat tangkap dia, dialah yang melukaiku. Begitu Sun Yiran masuk, dia langsung menemui Sukun. Apakah kamu Sukun? Iya, jawab Sukun. Sun Yiran terus bertanya, apakah Tian Bao bar milikmu? Iya, itu milikku. Sukun menunjuk ke arah Chen Yang, tadi malam, dialah yang membuat masalah di barku dan melukaiku. Soalnya, lengan dan kakiku dipatahkan olehnya, dan hidungku juga dipukul olehnya, tolong segera tangkap dia. Sebelum Sukun selesai berbicara, dia disela oleh Sun Yiran, saya Sun Yiran, Kapten Brigade Polisi Kriminal, sekarang Anda dipanggil ke Kriminal Brigade Polisi untuk penyelidikan kriminal. Xiao Wang, tolong segera beritahu rumah sakit dan bantu saya. Kami akan memindahkan tersangka ke Brigade Polisi Kriminal. Sukun tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa polisi-polisi ini ada di sini untuk menangkapnya. Dia sekarang mengalami patah tulang dan masih menerima perawatan di rumah sakit. Dia juga akan dibawa ke Brigade Polisi Kriminal. Masalah ini jauh lebih serius. Dia buru-buru bertanya pada Yue yang ada di sebelahnya. Dan meminta bantuan. Pengacara Yue, bantu aku secepatnya. Kata Sukun. Jangan khawatir, selama aku di sini, mereka tidak akan membawamu pergi. Setelah Yueda mengatakan ini, dia mengeluarkan kartu nama emas, menyerahkannya kepada Sun Yiran, dan berkata dengan arogan, ini kartu nama saya. Saya Yueda, kepala pengacara kamar dagang Xuanlong. Sun Yiran bahkan tidak melihat kartu nama Yueda. Dia mengambilnya dan mengepalkannya menjadi bola dengan tangan kanannya. Dia membuangnya seperti sampah dan membuangnya ke tempat sampah di sebelahnya. Jika kamu punya sesuatu untuk mengatakan, katakan padaku. Masih ada yang harus kulakukan, dan aku tidak ingin membuang waktu bersamamu. Yueda tidak menyangka Sun Yiran akan berani mengabaikannya. Kamu berani melakukan ini padaku. Saya adalah kepala pengacara kamar dagang Xuanlong. Tahukah Anda kamar dagang Xuanlong kami? Sun Yiran mendengus dingin, disadari atau tidak akan mempengaruhi penangkapanku. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Jika tidak, segera minggir, jika tidak, jangan salahkan saya karena menangkap Anda karena menghalangi pelaksanaan tugas resmi. Yueda marah dengan kata-kata Sun Yiran. Dia menatap langsung ke arah Sun Yiran, bukankah kamu hanya seorang kapten polisi kriminal kecil? Saya akan menelepon direktur Anda sekarang. Saya ingin melihat apakah Anda masih sombong nanti. Yueda benar-benar mengambil ponselnya dan menelepon, Direktur Ye, saya Yueda, kepala pengacara kamar dagang Xuanlong. Seorang kapten wanita dari Brigade Polisi Kriminal Anda datang ke rumah sakit untuk mengambil Sukun dari kamar dagang kami, bilang itu dugaan investigasi kriminal, kamu. Tanda seru. Begitu Yue Dagang mengatakan ini, Direktur Ye di seberang telepon tiba-tiba berkata, pengacara Yue, saya sedang ada rapat di sini. Ada rapat yang sangat penting. Setelah mengatakan ini, Direktur Ye bahkan tidak memberi Yueda kesempatan untuk berbicara dan menutup telepon. Yueda juga tercengang. Sebelumnya, Direktur Ye dan Yueda memiliki hubungan yang sangat baik. Yueda adalah kepala pengacara kamar dagang Xuanlong belum lagi kota Zonghai, bahkan seluruh Jiangnan, semua direktur, menteri, del besar dan kecil, harus memberikan Yueda wajah. Tapi saat ini, Direktur Ye jelas tidak memberikan wajah apapun pada Yueda, jadi dia langsung membuat alasan dan menutup telepon. Terus terang, Direktur Ye hanya tidak ingin berurusan dengan masalah ini. Yueda memegang ponsel di tangannya dan sedikit linglung. Sun Yiran memandang Yueda yang kebingungan dan berkata dengan dingin, jika pengacara Yue tidak punya masalah, maka aku akan membawanya pergi. Tidak, Yueda bereaksi tiba-tiba. Jika polisi membawa Sukun pergi di hadapannya, begitu kabar tersebar, statusnya di kamar dagang Xuanlong akan hilang. Anda harus tahu bahwa alasan dia menjadi kepala pengacara kamar dagang Xuanlong adalah karena dia tidak pernah mengecewakan anggota kamar dagang. Dia harus menemukan jalan. Saat ini, yang terpikirkan oleh Yueda hanyalah meminta presiden untuk maju.
Presiden punya hubungan dengan pimpinan kota, saya khawatir jika ingin menyelamatkan keadaan saat ini, dia hanya bisa meminta pimpinan kota untuk maju. Ketika Ueda memikirkan hal ini, dia segera merasa percaya diri dan berkata kepada Sukun, "Jangan khawatir, saya tidak akan pernah membiarkanmu dibawa pergi. Saya akan menelepon presiden sekarang." Ueda memanggil presiden. Bai Wanxing dan Chen yang berdiri di depan pintu bangsal. Saat Ueda mengatakan dia ingin memanggil Presiden Kamar Dagang, Bai Wanxing segera berkata dengan cemas, "Jika Presiden Kamar Dagang Xuanlong maju, Sukun pasti akan diselamatkan." Presiden Kamar Dagang Xuanlong Kamar Dagang. Apakah dia sangat berkuasa? Tanya Chen Yang. Bai Wanxing merendahkan suaranya dan berkata, "Pernahkah kamu mendengar tentang Wu Yao Huang?" Wu Yao Huang. Sepertinya aku pernah mendengar nama ini sebelumnya. Kata Chen Yang. Itu bos besar. Bai Wanxing berkata, dia adalah seseorang yang dapat mengendalikan situasi politik. Dikatakan bahwa Presiden Kamar Dagang Xuanlong menyelamatkan nyawa Wu Yao Huang, dan kepala kota kami ini putra kedua Wu Yao Huang lagi. Jika Presiden Kamar Dagang Xuanlong melapor, polisi pasti akan melepaskannya. Siapa nama Presiden Kamar Dagang Xuanlong? Chen Yang bertanya. Yu Taiyue. Bai Wanxing berkata, "Kalau begitu izinkan saya menelepon dan bertanya." Chen yang mengambil ponselnya dan menelepon, "Saya mendengar bahwa Yu Taiyue, Presiden Kamar Dagang Xuanlong, menyelamatkan nyawa Tuan Wu. Benarkah?" Wu Yao Huang terkekeh dan berkata, "Siapa yang kamu dengarkan?" "Seorang teman," kata Chen Yang. "Saya tidak kenal Presiden Kamar Dagang Xuanlong." Wu Yao Huang berkata, "Saya kenal Wen Yang, tapi itu hanya kenalan biasa." Setelah Chen yang menelepon, dia berkata kepada Bai Wanxing, "Saya baru saja menelepon, Wu Yao Huang tidak mengenal Yu Taiyue." Fiuh. Bai Wanxing tiba-tiba tertawa. Dia mengepalkan tangan kanannya dan dengan ringan memukul Chen Yang, "Kamu benar-benar pandai berakting. Cara kamu melihat di telepon tadi benar-benar mirip. Jika aku tidak, saya tidak tahu detail Anda, saya yakin itu benar." Bai Wanxing tidak mempercayainya, dan Chen yang tidak menjelaskannya. Tidak lama setelah Ueda menyelesaikan panggilan, ponsel Sun Yiran berdering. Ueda berdiri di samping tempat tidur Sukun dan berkata dengan wajah bangga, "Apa yang kulakukan? Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Pasti presidennya." Sukun juga menghela nafas lega. Dia benar-benar mengira dia akan ditangkap sekarang. Sekarang dia akhirnya bisa santai. Dia melihat ke arah Chen yang di pintu lagi dan berkata dengan keras, "Sialan, jika aku tidak melakukannya. Biarkan jika bajingan itu masuk penjara, aku akan mengambil nama belakangnya." "Jangan khawatir," Ueda berkata dengan arogan, "jika presiden secara pribadi maju, anak itu sudah mati. Presiden itu luar biasa," kata Sukun saat ini. Sun Yiran selesai menjawab telepon. "Saya baru saja menerima telepon dari biro Sukun dari Kamar Dagang Xuanlong. Kasus pidana ini mungkin juga terkait dengan Kamar Dagang Xuanlong. Karena Ueda adalah kepala pengacara Kamar Dagang Xuanlong, dia membutuhkannya untuk kembali bersama kami untuk menerima penyelidikan kriminal. Bawa juga pengacara Yue pergi bersamamu." Ueda benar-benar tercengang. Sukun dan Ueda keduanya dibawa pergi. Ueda benar-benar tidak mengerti mengapa Sukun masih dibawa pergi meskipun presiden telah maju untuk menjadi perantara dengan pemimpin kota. Bagaimana dia tahu bahwa dia sedang memprovokasi keluarga Wu kali ini? Belum lagi Presiden Kamar Dagang Xuanlong, bahkan jika orang besar di belakangnya mengambil tindakan, dia mungkin tidak akan bisa menyelamatkan Sukun. Di depan rumah sakit, Chen yang berdiri di depan Bai Wanxing. Chen yang bertanya dengan wajah cemberut, "Apa yang akan kamu lakukan jika saya belum datang?" "Setuju dengan permintaan Sukun. Dia dari Kamar Dagang Xuanlong. Saya tidak mampu menyinggung Kamar Dagang Xuanlong perdagangan," jawab Bai Wanxing. "Saya bertanya apakah Anda setuju dengan permintaan Sukun?" Chen yang bertanya lagi. Bai Wanxing menggigit bibirnya erat-erat, menggelengkan kepalanya, dan berkata perlahan, "Aku tidak akan menjual tubuhku. Begitu aku melakukan itu, aku akan benar-benar menjadi perempuan jalang dan akan dipandang rendah oleh laki-laki. Semakin sedikit yang didapat seorang pria, semakin dia akan menghargainya." Bai Wanxing sangat mengenal pria. Ini juga alasan mengapa dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melakukan perjalanan di masyarakat kelas atas. Ketika Chen yang mendengar kata-kata Bai Wanxing, ekspresinya sedikit melembut, "Jika perlu, kamu bisa meminta bantuanku." "Baik,
Bai Wanxing akhirnya menghela nafas lega ketika dia mendengar nada suara Chen yang melembut, dengan senyuman di wajahnya. Wajahnya tersenyum. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Chen Yang, aku akan mentraktirmu makan malam. Chen Yang hanya merasakan perasaan lembut datang dari lengannya. Jika itu terjadi di masa lalu, Chen Yang pasti akan merasakan dorongan laki-laki, tetapi pada saat ini, Chen Yang tidak bereaksi. Itu semua disebabkan oleh pencurian jiwa. Menurut perkataan Dewa Naga, kecocokan antara Soul Seizing dan Chen Yang akan mempengaruhi kemampuan pria Chen Yang. Semakin tinggi tingkat kompatibilitasnya, semakin kuat segel jiwanya, dan kemampuan pria Chen Yang secara bertahap akan pulih. Namun kuncinya adalah bagaimana dengan cepat meningkatkan kompatibilitas antara Soul Seizing dan Chen Yang. Tepat ketika Chen Yang ragu apakah akan setuju, ponsel Chen Yang tiba-tiba berdering. Telepon itu dari Tang Sueyun. Nomor telepon Sueyun. Ketika Bai Wanxing mendengar bahwa itu adalah panggilan Tang Sueyun, dia tanpa sadar melepaskan tangannya yang memegang lengan Chen Yang. Dia dan Tang Sueyun adalah teman baik. Alasan Bai Wanxing memberitahunya bahwa dia tidak boleh menggoda Chen Yang. Iya, suara Chen Yang dingin, tanpa sedikit pun emosi. Hal ini membuat Bai Wanxing menyadari bahwa Chen Yang mungkin masih marah karena kejadian tadi malam. Chen Yang menjawab telepon. Suara Tang Sueyun datang dari telepon, apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa, jawab Chen Yang dingin. Tang Sueyun jelas mendengar dari telepon bahwa suara Chen Yang dingin dan ragu-ragu, kamu. Kapan kamu akan kembali ke keluarga Tang? Untuk apa? Tanya Chen Yang, kakekku, mengundang kita untuk makan malam reuni keluarga Tang. Suara Tang Sueyun ragu-ragu. Jelas, dia juga merasa malu. Bagaimanapun, Tang Yaozu telah mengatakan sebelumnya bahwa Chen Yang bukan dari keluarga Tang. Saya bukan dari keluarga Tang. Ini yang dikatakan kakekmu sendiri. Suara Chen Yang dingin. Saat itu, sikap keluarga Tang terhadap Chen Yang membuat Chen Yang merasa kedinginan. Sejak awal, Chen Yang tidak berhutang apapun pada keluarga Tang, tidak seperti Tang Sueyun, dia tidak perlu peduli dengan wajah keluarga Tang. Chen Yang memandang Bai Wanxing di sampingnya. Baru saja, dia ragu apakah akan makan malam dengan Bai Wanxing. Sekarang, Chen Yang langsung memutuskan untuk pergi makan malam dengan Bai Wanxing. Chen Yang mengambil ponselnya dan melanjutkan, saya sudah membuat janji dengan seseorang untuk makan malam, jadi saya tidak akan mengganggu keluarga Tang Anda, jadi tidak perlu untuk mengkhawatirkannya. Chen Yang menutup telepon selulernya. Bai Wanxing berdiri di samping Chen Yang, menunggu Chen Yang menutup telepon, dan bertanya, apakah kamu dan Sueyun masih marah? Apakah kamu tidak lapar? Ayo pergi makan, kata Chen Yang. Bai Wanxing memarkir mobilnya di depan restoran pribadi. Ini adalah hidangan pribadi yang dibuka oleh temanku. Aku selalu ingin mencobanya, tapi aku tidak punya waktu. Aku kebetulan ikut denganmu hari ini. Bai Wanxing keluar dari mobil dan memegang lengan Chen Yang. Tempat temanku cukup pribadi. Hanya ada kita berdua. Ini adalah kotak independen dan dapat menampung hingga 2 meja tamu pada saat yang sama. Benar-benar aman. Mengapa kedengarannya seperti perselingkuhan? Chen Yang berkata, bukankah ini hanya untuk makan? Tidak ada yang mendukung orang, tapi aku merasa seperti di jalan. Restoran-restoran biasa di kota itu cukup bagus dan ramai. Jadi, kamu suka makan di tempat yang ramai, ayo ganti tempat lain kali. Ketika Bai Wanxing berjalan, bola di dadanya bergesekan dengan lengan Chen Yang dari waktu ke waktu, tapi Chen Yang tidak merasakan apa-apa, yang membuat Bai Wanxing menjadi sedikit frustrasi. Pesonanya tidak berpengaruh sama sekali pada Chen Yang. Sebuah meja penuh dengan hidangan, setidaknya 20 menu. Hidangannya berbeda semua, dan semuanya enak dan lezat. Setelah pemilik memperkenalkan hidangan ini kepada Chen Yang dan Bai Wanxing mengedipkan mata padanya, dan pemilik pergi dengan bijaksana. Hanya ada 2 orang di dalam kotak besar itu, Bai Wanxing dan Chen Yang. Ayo, coba rasanya. Bai Wanxing berdiri di samping Chen Yang, mengambil sepotong filet ikan, dan menaruhnya di piring di depan Chen Yang, ketika ponselnya berdering. Ini telepon Sueyun. Ketika Bai Wanxing hendak menjawab telepon, Chen Yang memegang tangannya. Jika kamu bertanya padaku, katakan saja kamu tidak tahu. Aku merasa sangat kesal sekarang. Bai Wanxing mengangguk. Lalu dia menjawab teleponnya. Suara Tang Sueyun terdengar, Wanxing, Chen Yang masih marah, apa yang harus saya lakukan? Apakah karena ucapanmu saat mabuk tadi malam?
Bai Wanxing bertanya. Tidak seluruhnya. Tang Sueyun berkata, hari ini dia juga marah pada keluarga Tang kami. Sekarang, kakek saya meminta saya untuk memintanya pulang untuk makan malam. Saya baru saja meneleponnya, dan saya merasa dia sangat marah. Sueyun, bagaimana menurutmu? Bai Wanxing bertanya. Saya berada dalam dilema, dengan kakek dan paman saya di satu sisi dan dia di sisi lain. Tang Sueyun berkata, sulit bagiku untuk terjebak di tengah. Dia pasti tidak akan mendengarkan panggilanku sekarang. Tolong bantu aku membujuknya. Kakek saya sekarang menyesalinya dan ingin meminta maaf secara langsung dan bertanya apakah dia bisa kembali ke keluarga Tang. Biar aku coba. Bai Wanxing setuju. Bai Wanxing menutup telepon dan menatap Chen Yang. Sueyun memintaku untuk membujukmu. Aku benar-benar ingin tahu mengapa kamu dan Sueyun bertengkar. Hanya karena kamu tidak menanggapi Sueyun. Itu salah satu alasannya. Chen Yang berkata, apakah kamu tidak mendengarnya juga? Tang Sueyun mabuk hari itu dan mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Di dalam hatinya, saya hanyalah alat. Faktanya, ini juga terjadi. Saya tidak pernah dikenali oleh keluarga Tang. Keluarga Tang, tidak, termasuk Tang Sueyun. Mereka mengira saya menginginkan 5 saham grup Zhongtian yang diberikan Tang Yaozu kepada saya dan Tang Sueyun, yang dikatakan bernilai puluhan miliar, tetapi ini hanya cek kosong dan tidak ada artinya. Saya tidak peduli sama sekali. Chen yang menerima kabar bahwa grup Zhongtian saat ini sedang dalam krisis. Dari kunjungan Jiang Yusuang ke keluarga Tang untuk menyelidiki, terlihat bahwa keluarga Tang sebenarnya berada dalam situasi yang sangat buruk. Pada saat itu, tapi Anda dokter, apakah tidak bisa disembuhkan? Bai Wanxing bertanya. Bagaimana jika seorang dokter tidak menyembuhkan dirinya sendiri, saya dapat menyembuhkan penyakit saya sendiri. Chen yang berkata, terlebih lagi, saya tidak terlalu sakit. Chen Yanggang ingin memberitahu Bai Wanxing bahwa penyakitnya mungkin berhubungan dengan perampasan jiwa, tetapi Bai Wanxing tiba-tiba mengulurkan tangannya. Chen yang merasa tegang dan melihat ke tangan Bai Wanxing. Tanda seru. Chen yang tidak menyangka Bai Wanxing tiba-tiba mengambil tindakan. Dia hampir tanpa sadar mengulurkan tangan, meraih tangan Bai Wanxing yang tanpa tulang, dan berkata, apa yang kamu lakukan? Suara Bai Wanxing tiba-tiba memesona, bukankah kamu bilang kamu tidak merespons? Aku ingin mencobanya sendiri. Saya tidak percaya apa yang Anda katakan. Bai Wanxing, kamu sedang bermain api. Kata Chen Yang. Bermain api. Bai Wanxing tersenyum menawan, aku yang terbaik dalam hal menggoda pria. Kamu harus tahu bahwa pria-pria itu ingin memakanku jika aku hanya mengucapkan beberapa patah kata atau bergerak. Bagaimana bisa Sueyun melakukan itu denganku? Jantung Chen yang berdebar kencang. Sebenarnya dia tidak ingin menjadi seperti ini. Zhang Sueyao, Gu Bingqi dan bahkan Tang Sueyun tidak tahu bagaimana cara menyenangkan pria, tetapi Bai Wanxing berbeda. Bai Wanxing sangat cantik. Setiap gerak-geriknya bisa membuat pria punya dorongan hati. Chen yang melepaskan tangannya. Tanda seru. Setelah sekian lama, dahi Bai Wanxing sudah berkeringat, tapi Chen yang masih tidak merespon. Bai Wanxing menggigit bibirnya erat-erat, dia tidak mau menyerah. Tanpa diduga, Chen yang benar-benar tidak memiliki dorongan terhadapnya, dan Bai Wanxing merasakan rasa frustrasi yang sangat besar jauh di dalam hatinya. Bai Wanxing tiba-tiba meletakkan tangannya di atas roknya, pada saat itu dia ingin mengangkat roknya, tetapi Bai Wanxing bersedia mengambil risiko. Tapi Chen yang berkata, jangan buang waktumu. Fiuh. Sinar cahaya putih terbang keluar dari Chen Yang dan langsung mendarat di atas meja. Itu adalah jarum yang terbuat dari bahan khusus. Ini disebut mencuri jiwa, dan ini adalah Horcrux. Chen yang berkata, pemilik sebelumnya penuh nafsu, tetapi setelah mendapatkannya, dia kehilangan respons prianya. Butuh waktu lama sebelum dia pulih. Bai Wanxing adalah seputih bawang hijau. Dia mengambil Soul Seizer dengan jari-jarinya dan melihatnya dengan hati-hati, bukankah ini hanya sebuah jarum? Bagaimana pengaruhnya terhadap kemampuan kejantananmu? Ini. Tanda seru petik 2. Chen yang berhenti dan tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sementara waktu. Dia tidak tahu banyak tentang Horcrux. Bai Wanxing terus bertanya, saya punya pertanyaan. Apakah Anda yakin pemilik Soul Seizer sebelumnya telah pulih? Dewa Naga dan aku melihatnya di tempat tidur bersama seorang wanita. Ketika Chen yang mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah.
Dia tiba-tiba teringat bahwa dia melihat Buddha dan Li Feifei berbaring telanjang di tempat tidur. Chen Yang tanpa sadar mengira Buddha telah pulih. Bagaimana jika Buddha belum pulih? Uff. Bai Wanxing melihat ekspresi Chen yang berubah dan tidak bisa menahan tawa. Dia berdiri dan duduk di pelukan Chen Yang, meletakkan tangannya di bahu Chen Yang. Jika sahabatku tidak menyukaimu, maka aku akan menikahimu. Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak menyukaimu. Aku sedang tidak ingin bercanda denganmu, turunlah. Chen Yang menepuk tubuh Bai Wanxing dengan lembut, memberi tanda pada Bai Wanxing untuk turun. Namun Bai Wanxing tidak hanya tidak turun, malah memutar tubuhnya. Mengapa kamu tidak pergi ke rumahku? Aku masih memiliki senjata pembunuh yang belum aku gunakan. Mungkin aku bisa membantumu mendapatkan kembali kejayaanmu. Tiba-tiba, ponsel Chen Yang berdering. Ketika Chen Yang melihat nomor teleponnya, ternyata itu nomor Zhu Xuanyu. Turun, saya perlu menerima telepon, kata Chen Yang. Bibir kemerahan Bai Wanxing mendekati Chen Yang dan bertanya dengan menawan, bagaimana jika saya tidak turun? Kalau begitu saya tidak peduli jika orang lain marah. Chen Yang berkata, ini Zhu Xuanyu, wakil presiden dari Royal Elite Academy. Ketika Bai Wanxing mendengar nama Zhu Xuanyu, dia terkejut dan tanpa sadar turun dari Chen Yang. Zhu Xuanyu adalah pangerannya, jadi tentu saja Bai Wanxing takut. Suara Zhu Xuanyu datang dari telepon. Chen Yang, kapan kamu akan datang ke Royal Elite Academy? Chen Yang hanya berurusan dengan Zhu Xuanyu dengan santai di awal. Dia benar-benar tidak berniat pergi ke Royal Elite Academy. Chen Yang hendak menolak, tetapi tiba-tiba dia teringat bahwa Zhu Xuanyu berpengetahuan luas dan mungkin tahu tentang perampokan jiwa. Dia segera berkata, jangan khawatir tentang masalah ini dulu. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Lakukan kamu tahu tentang perampokan jiwa. Kamu seharusnya tidak bisa mendapatkan jiwa, kan? Zhu Xuanyu langsung bertanya. Iya, Chen Yang berkata, saya mendapatkannya secara tidak sengaja. Haha, ketika Zhu Xuanyu mendengar kata-kata Chen Yang, dia tiba-tiba tertawa. Chen Yang, Horcrux itu tidak bisa dikendalikan dengan santai. Horcrux ini adalah senjata jahat. Senjata jahat, ada banyak jenisnya. Horcrux seperti Soul Seizer dipelihara oleh esensi laki-laki dan disebut senjata jahat. Meskipun kuat, mereka akan menjadi bumerang bagi pemiliknya, kata Zhu Xuanyu. Kepala Chen Yang berdengung. Bagaimana dia tahu bahwa senjata pencuri jiwa itu sebenarnya adalah senjata jahat? Pantas saja dia tidak bereaksi, makhluk yang mencuri jiwa ini mengandalkan nutrisi dari saripati laki-laki. Seolah-olah Chen Yang telah kehabisan tenaga belasan kali sehari. Tidak peduli betapa cantiknya wanita yang dia temui, dia tidak akan bereaksi sama sekali. Serangan balik ini terlalu buruk. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Chen Yang. Ini sangat merepotkan. Zhu Xuanyu sengaja menunda, dia yakin Chen Yang tidak memahami Horcrux dan ingin memanipulasi Chen Yang. Chen Yang memiliki keterampilan medis yang luar biasa, tetapi tidak tahu banyak tentang Horcrux, jadi dia buru-buru menandatangani kontrak dengan senjata jahat. Zhu Xuanyu sengaja ragu-ragu, tetapi Chen Yang mengerti pada saat itu, apakah kamu tidak memintaku untuk pergi ke Royal Elite Academy? Aku akan pergi saja. Namun, saudara perempuanku akan kuliah, dan aku berjanji untuk mengirim dia ke sekolah, jadi saya harus menundanya sebentar. Selama kamu setuju, aku tidak terburu-buru. Zhu Xuanyu berkata, tetapi kamu harus menepati janjimu dan tidak menyesalinya. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah menyesalinya. Chen Yang berkata, sekarang bisakah kita membicarakannya? Merebut jiwa membutuhkan makanan dengan esensi pria, jadi cukupkan esensi Anda sendiri dan isi kembali. Zhu Xuanyu berkata dengan ringan, ini tidak sulit bagimu. Chen Yang benar-benar ingin menamparkan wajahnya sendiri. Bagaimana dia bisa melupakan hal ini? Chen Yang tidak memiliki reaksi laki-laki, dia mengira tubuhnya dalam keadaan sehat dan dia baru berusia 20-an, dia pasti tidak akan menderita gagal ginjal. Tapi bagaimana Chen Yang tahu bahwa perebutan jiwa dipelihara oleh esensi laki-laki? Aku sangat bodoh. Chen Yang tampak menyesal, mengapa saya tidak memikirkan hal ini? Pria perlu mengisi kembali ginjalnya. Tapi, saya khawatir ini tidak cukup. Zhu Xuanyu berkata, jika Anda ingin mengendalikan pencurian jiwa sesuka Anda, kamu perlu banyak esens untuk menutrisinya. Kamu mau tidak mau terpengaruh, jadikanlah tubuhmu lebih kuat, seperti sebuah wadah. Semakin besar wadahmu, semakin banyak energi yang disimpannya.
Dalam hal ini, tidak peduli berapa banyak energi dikonsumsi, dampaknya terhadap Anda akan sama. Tidak signifikan, ini yang mendasar. Ketika Chen yang menggunakan Qian Kun Xuan Gong tingkat pertama di Gunung Qingcheng, tubuhnya tidak dapat menahannya. Ada 5 tingkat Qian Kun Xuan Gong. Setiap kali Anda menembus suatu level, tekanan yang harus ditanggung tubuh Anda berlipat ganda. Chen yang telah lama memutuskan untuk meningkatkan kebugaran fisiknya terlebih dahulu. Kekuatannya, daya tahannya, dan semuanya perlu ditingkatkan. Setelah Chen Yang dan Zhu Xuanyu selesai berbicara di telepon, suasana hati mereka sedang baik. Bai Wanxing, ayolah, mari kita makan enak. Panggilan telepon tadi benar-benar Pangeran Zhu. Tanya Bai Wanxing. Tentu saja benar, kata Chen Yang. Bai Wanxing jelas tidak mempercayainya, biarkan aku melihat ponselmu. Chen Yang tidak banyak berpikir dan langsung menyerahkan telepon itu kepada Bai Wanxing. Ketika Bai Wanxing melihat nama di catatan panggilan bernama Xiao Yan, dia tertawa terbahak-bahak, aku tahu itu palsu. Pangeran Zhu begitu tinggi, bagaimana dia bisa menelepon orang sepertimu? Aku akan memberimu nomor teleponnya. Jangan lakukan itu di depanku di masa depan. Aku berakting. Aku bukan dari keluarga terkenal seperti Sue Yun. Aku menghargai identitas dan status. Aku hanya menyukaimu. Tanda seru petik 2. Dalam pandangan Bai Wanxing, jika itu benar-benar Pangeran Zhu, bagaimana mungkin Chen Yang dengan santai menandai nomor telepon itu sebagai hati-hati? Chen Yang tidak menjelaskan, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Bai Wanxing, dia tersenyum dan berkata, cepat makan, aku lapar. Chen Yang tidak sopan, mengambil sumpit, dan mulai makan sendiri. Tepat ketika Chen Yang sedang menikmati makanannya, pemilik hotel dengan cepat bergegas masuk ke dalam bilik makan. Wanxing, sesuatu terjadi di tokoku. Pemiliknya berdiri di depan Bai Wanxing terengah-engah, bukankah laki-lakimu seorang mahasiswa kedokteran? Cepat, pergi dan selamatkan orang.